Oke bosku, berjumpa lagi dengan saya Edi Skop Malang, Jawa Timur. Kali ini saya mau review itu shock DBS. Ini baru, tapi lihat ini. Ini ketika seperti ini itu biasanya itu oli kurang, itu terlalu enteng. Jadi ke shock itu ada 3 faktor penyebab sampai 4 faktor. Kalau bosku ingin tahu bagaimana ini, kita bongkar atau lihat bareng-bareng kenapa ini bisa jedak-jeduk apabila dipakai. Mari kita lihat bareng-bareng biar kita tidak salah paham. Oke, sekarang kita bongkar dulu penyebab shock seperti ini, bos. Shock DBS ini kenapa bisa jedak-jeduk, itu biasanya itu ada 3 faktor penyebabnya sampai 4. Oke, sekarang kita capit, kita lihat sama-sama apa penyebab kenapa shock belakang DBS ini apabila dipakai jedak-jeduk. Ini shock baru, bos. Harga kalau nggak salah ini yang punya itu belinya katanya 195 kalau nggak 180. Tapi ini masih layak dan syukur-syukur masih bisa diperbaiki. Sekarang kita roll dulu biar kita sama-sama tahu apa penyebab shock ini ketika dipakai itu jedak-jeduk. Oke, kita buka kelingannya dulu. Oke, kita serasikan tak anono maneh kamera HP ku, bos. Saiki tak bukai kelinganku iki. Nah, iki kita buka pelan-pelan biar ntar hasilnya itu enggak jelek ketika kita menutupnya lagi, biar rapi. Oh ya, bos, ini saya membuat tutorial bukan memperbaiki lo ya, tapi ini di sini ntar saya jelaskan bagaimana cara memperbaikinya agar nggak bunyi jedak-jeduk. Ini saya hanya mengasih info kenapa shock DBS ini baru, tapi ketika dipakai atau dipasang ke motornya itu shocknya itu jedak-jeduk. Nah, ini ring shocknya sudah kita lepas. Sekarang kita lebarin lagi sedikit kelingannya biar ntar ketika shock mau ditarik itu lebih enak atau nggak sampai merusak seal shocknya, juga nggak sampai macet. Tenang ya, bos, pokoknya jangan bosen-bosen, bos yo. Selalu dukung channel saya Edi Skop Malang, Jawa Timur. Ini channel baru. Kalau mas bos ingin lihat video yang lainnya, silakan kunjungi juga channel YouTube saya Ahli Shock. Di situ banyak sekali video-video yang sudah saya unggah, kurang lebih 200 video lebih. Oke, sekarang kita tarik asoknya. Di sini kita antar akan sama-sama tahu penyebabnya itu apa. Tenang, pokoknya ini ntar kurang lebih itu durasi 7 menit, bos, saya membuat tutorial ini, dan semoga ini bisa bermanfaat dan bisa memberi info yang sangat berguna sekali buat bos-bosku semua. Oke, sekarang ini sudah saya lepas. Nah, oke, sekarang ini pertama, ini pipa bagian dalam saya lepas, dan di situ biasanya, nah ini, bos, yang bawah, nah itu seperti shock belakang GL T-Rap atau shock belakang GL maupun T-Rap itu di situ ada tutupnya itu bentuknya seperti klep. Kalau yang seperti ini cuma plastik dan dia pecah, ini nggak boleh. Kalau memang asli ada tutupnya itu, ini harus di situ biasanya ada lubang kecil itu di tengah situ. Berhubung ini pecah, jadi shock terlalu enteng dan nggak nyaman dipakai. 2, itu biasanya bentar, bos, ini saya selaraskan lagi kameranya. Nah, 2, ini itu bantalan shock seal itu bir kelep.
Yang kedua, permasalahannya itu biasanya itu oli. Oli ini kurang ini bos. Mungkin nggak terlalu kelihatan kamera saya, tapi ini kurang. Oh kelihatan dikit. Nah ini oli shock kurang. Oli shock itu nggak boleh kurang bos, jadi harus benar-benar pas. Lebih nggak boleh, kurang pun juga nggak boleh. Itu nggak boleh kurang oli, cuma sedikit. Jadi ketika ditarik itu asok terlalu enteng. Yang ketiga, ini kita lepas dulu seal dan pantalan maupun bear shocknya. Yang ketiga, yang sering terjadi shock baru yang seperti ini, itu ini klep oblak. Nah itu kalau klep itu oblak, itu shock tit itu nggak akan nyaman ketika shock dipasang ke motornya dan dipakai berkendara. Nah ini kalau sudah dilepas, ini sebelum saya lepas seperti ini, ketika asok ditarik itu ketika mau ditarik pertama atau awal pertama kita tarik asoknya kita keluarin, itu ada jeduk jeduk gitu. Tapi kalau ke motor itu keras. Nah udah itu aja bos. Klepnya itu memang gak boleh oblak. Makanya setiap saya ganti asok belakang motor itu pasti klep itu saya kerasin. Terus oli jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih. Terus kalau yang seperti ini itu tadi di pipa bagian dalam itu kan ada tutup. Nah ini nggak boleh pecah. Ini harus kita ganti atau boleh dibilang kita tutup saja, tapi ntar di tengah dikasih lubang kecil. Oke bos, hanya itu. Dan cara memperbaikinya itu yaitu tadi klep itu saya kerasin lagi atau dikerasin lagi. Terus bagian pipa bagian dalam tadi itu ganti. Terus oli jangan sampai kurang. Oke bos, sekian videonya dan semoga bisa bermanfaat. Salam dari saya Ediskop Malang, Jawa Timur. Bye.